Oke. Ada yang telat katanya satu, nggak boleh. Belum selesai belum? Belum. Antar lagi? Belum. Iya. Perbedaan dari visi dan aksi perihal proyek sendiri, kalian sendiri ada di posisi yang mana? Oh, kebetulan saya kan tergabung di visi sebetulnya. Jadi perbedaan pandangannya sebenarnya tinggal masalah seperti yang diajukan ke MK tentang siapa sebenarnya yang harus membayarkan si performing rights itu, apakah penyanyi ataukah penyelenggara acara. Yang kedua adalah mengenai izinnya, apakah khusus untuk performing rights ya, saya bilang, karena banyak yang nggak mengerti perbedaan antara mechanical rights sama performing rights. Khusus performing rights, apakah harus izin dulu baru dinyanyikan, atau menyanyikan itu sudah termasuk izin kalau sudah membayar ke LMK. Tinggal itu aja sih sebenarnya. Ini apa permasalahannya? Maaf, perihal dari Pak Deddy kan menyebut Kak Ariel sok kaya, ada statement seperti itu perihal adanya uji materi ini seperti apa? Iya, kalau misalnya Mas Dani bilang sok kaya itu kan mungkin bahasa yang biasa Mas Dani gunakan ya, maksudnya bahasanya itu bahasa obrolan biasa gitu, bukan statement yang apa, yang resmi. Ya, saya cuma bisa bilang bukan sok kaya. Ini kan masalah tentang masyarakat luas ya. Jadi kalau misalnya pernyataan bahwa setiap kali menyanyikan sebuah lagu di konteks performing rights semuanya mesti izin, itu kan termasuk anak-anak muda yang mau nyanyi di pensi, bawain lagu orang, apalagi banyak hal. Jadi itu yang lebih menjadi concernnya sih sebetulnya. Manfaat lagu saya itu buat masyarakat tuh kayak gimana? Jangan sampai terhenti manfaatnya karena ada ketakutan itu. Karena kan ada manfaatnya juga buat saya sebetulnya sebagai pencipta lagu. Kalau lagunya dinyanyikan banyak orang, satu, manfaat buat diri sendiri itu senang pasti. Kita punya lagu berguna buat orang banyak ya. Terus kedua, manfaat ekonominya juga. Tinggal yang masalahnya itu adalah manfaat ekonominya. Semakin banyak dinyanyikan, bagaimana manfaat ekonomi juga semakin terasa. Itu aja sih masalahnya. Melihat Lesti dan juga Seni hari ini menjadi saksi Kak, mengeluhkan perihal dilaporkan oleh pencipta lagu, seperti apa kamu? Ya, itu dia. Menurut saya permasalahannya adalah di pernyataan awal. Pernyataan awal setelah persidangan Agnes itu ya. Ya menurut saya itu nggak jelas, terlalu singkat untuk bisa dipahami oleh masyarakat luas. Sehingga itu tadi ada orang-orang yang tidak terlalu mengerti, sehingga terus mereka beraksi gitu. Beraksinya salah satunya ini pencipta lagunya yang dinyanyikan oleh Lesti, kan dia menagihkan ke Lesti pada saat Lesti menyanyikan lagu itu di stasiun TV. Sedangkan sebenarnya kan yang seharusnya membayarkan adalah si stasiun TV-nya. Ataupun kalau Lesti pada saat dia, ini terakhir ya, pada saat dia bernyanyi direkam oleh orang lain, ditaruh di YouTube, kenapa mesti Lesti yang bayar? Kan sebetulnya gitu. Yang bayar kan mestinya pihak yang mengupload itu, dia nggak punya hak sebetulnya. Apalagi IP-nya Lesti sendiri, dia nggak punya hak sebetulnya. Sebenarnya Lesti sendiri bisa menuntut tuh ke orang yang upload di YouTube sebetulnya. Tapi kan kalau masuk di YouTube itu udah ada mechanical-nya, udah ada mekanismenya. Mekanisme tentang pembayaran itu, jadi nggak terlalu masalah sebetulnya. Jadi YouTube akan membayarkan ke publisher yang dimana pencipta lagu itu bernaung. Seharusnya begitu. Terima kasih. Sebenarnya adalah minggu lalu keterangan dari pemerintah, yang dari waktu itu kita kan minta keterangan dari pemerintah, kan dari aksi punya pendapat A, kita punya pendapat B, dan tidak ada yang menengahi. Waktu itu nggak ada yang menengahi, kita minta, waktu itu kita mendatangi Menteri Hukum, sempat juga, tapi melalui sidang MK ini, begitu kemarin dipanggil kesaksian dari pemerintah, dari Presiden itu utusannya dari JKI, dari DPR juga ada. Mereka menerangkan bahwa mereka menerangkan bahwa seharusnya yang membayar itu adalah penyelenggara acara. Itu salah satunya sangat melegakan buat, jadi bisa jadi pegangan lah buat penyanyi seluruh Indonesia bahwa memang bukan mereka yang mesti bayar. Yang mesti bayar itu adalah penyelenggara acaranya. Gitu. Kang Ariel sempat menyoroti LMKN beberapa waktu lalu. Ya. Untuk sekarang ini prosesnya melihat LMKN apakah udah mulai terbuka? Terbuka apa gimana? Ya, yang saya lihat dari laporannya sejauh ini memang ada
perubahan yang lumayan signifikan ya dari LMKN dan LMK cara kerjanya. Cuman menurut saya masih jauh, masih banyak yang mesti diperbaiki, terutama digitalisasi dan sosialisasi ke penggunanya, ke pengguna restoran, biar mereka nggak kaget dan terutama sih kesadaran untuk membayarkan hak cipta itu tumbuhnya bisa dimulai dari sekarang nih, mudah-mudahan dengan sosialisasi yang bagus. Itunya sih masih kurang. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.